Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Sobat Planters, pada kesempatan kali ini channel kita kembali akan menampilkan baca berita yang kali ini kita angkat dengan judul harga TBS sawit masih anjlok. Meski larangan ekspor CPO dicabut, petani marah. Kita ambil dari laman sindonews.com yang terbit pada hari Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022 pukul 14.13 WIB. Dan sebaiknya kita baca dulu beritanya, kemudian nanti akan kita ulas sedikit. Jakarta, petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ataupun APKasindo berencana kembali menggelar demonstrasi. Hal ini akan dilakukan jika harga tandan buah segar ataupun TBS tidak kunjung membaik. Ketua Umum APKasindo Gulat Manurung mengatakan, demo ini adalah keinginan semua petani sawit dari Aceh sampai Papua yang terdiri dari 22 provinsi. Dan saya harus menyalurkan keinginan kawan-kawan petani sebab saya sudah kehabisan jawaban kepada kawan-kawan atas masih anjloknya harga TBS petani di saat yang bersamaan harga CPO internasional sedang naik, yaitu sekitar Rp23.000 per kilogram, ungkap Gulat kepada MNC Portal Indonesia hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Namun Gulat tidak merinci kapan aksi akan digelar. Yang jelas, pemerintah dinilai harus benar-benar peduli dengan nasib petani. Menurutnya, seharusnya harga TBS sawit sudah di angka Rp4.500 per kilogram. Sedangkan saat ini harganya masih di kisaran Rp1.600 hingga Rp1.900 per kilogram. Belum berjalannya ekspor CPO meskipun larangan sudah dicabut, serta beratnya beban yang ditanggung petani menjadi faktor utama yang membuat harga TBS sawit anjlok. Karena baik pungutan ekspor atau PE dan biaya keluar atau BK dan DPO pada akhirnya akan dibebankan ke TBS petani. Apalagi ada informasi akan dinaikkannya lagi pungutan ekspor. Tentu ini membuat marah semua petani, ujar Gulat. Gulat mengatakan harusnya para menteri terkait memikirkan agar ekspor bisa segera berjalan sehingga sirkulasi industri sawit berputar. Yang kami inginkan adalah bagaimana cara supaya harga TBS kami pekebun kembali normal dan harga wajar sesuai harga CPO internasional. Terserah mau pakai aturan apapun, tandas Gulat. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi baca berita dari sindonews.com yang terbit hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 dengan judul harga TBS sawit masih anjlok meski larangan ekspor CPO dicabut, petani marah. Baiklah, akan kita ulas sedikit Sobat Planters. Saat ini harga referensi CPO telah jauh melampaui threshold yang ditetapkan, yaitu 750 US dollar per metric ton. Dan biaya keluar CPO yang ditetapkan harga referensinya pada bulan Juni ini 1.700,12 US dollar per ton dengan biaya keluar sebesar 200 US dollar per ton. Jadi untuk referensi yang seharga 1.700,12 US dollar per ton, maka biaya keluarnya ditetapkan 200 US dollar per ton. Sementara itu untuk pungutan ekspor minyak sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.05/2022 untuk periode Juni, merujuk penetapan referensi harga CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan masuk ke dalam kelompok tarif di atas 1.500 US dollar per metric ton.
yakni pungutan ekspor minyak sawit mentah CPO tersebut dikenakan biaya sebesar 375 US dollar per metrik ton. Sehingga untuk periode Juni tahun 2022 bila digabungkan secara total kebijakan antara pungutan ekspor dan biaya keluar CPO yang dikenakan terhadap produk ekspor minyak sawit mentah CPO menjadi 575 US dollar per metrik ton. Dan ini setelah kita hitung-hitung itu hampir 35% dari harga CPO tersebut. Sobat Planters, dari isu yang kami terima ada banyak kalangan yang sampai membuat resah kita. Itu lantaran angkanya diusulkan sekitar 805 hingga 807 US dollar per ton. Sementara itu info yang kami peroleh bahwa Menteri Perdagangan itu mengusulkan untuk pungutan ekspor dan biaya keluar tidak boleh lebih dari 488 US dollar per ton. Sobat Planters, menurut perhitungan kita sih sepertinya harga sawit itu paling tidak Rp3.500 per kilogram. Dan kalau kita hitung, untuk tanggal 26 Mei kemarin tuh harga CPO di pasar Rotterdam yang kita rilis sebelumnya itu menyentuh 1.730 US dollar per ton. Berarti setelah pemotongan biaya keluar dan pungutan ekspor sebesar 575 US dollar, maka harga bersih CPO itu menjadi 1.155 US dollar per ton. Alhasil harga TBS juga akan tergerus karena salah satu faktor penentu harga TBS adalah harga ekspor CPO internasional ataupun harga CPO internasional. Dan karena sudah tergerus, maka mau tidak mau angka TBS yang kita hitung itu rata-rata mungkin sekitar 2.200 hingga 2.600 rupiah per kilogram. Dan menurut hemat kami, untuk penetapan harga TBS itu selayaknya di angka minimal adalah Rp3.000 per kilogram. Makanya sebaiknya untuk pungutan ekspor yang dikenakan terhadap CPO itu sebaiknya direvisi sebab harga CPO dan CPKO itu adalah faktor penting dalam penetapan harga TBS petani. Lantaran dikenai pungutan ekspor akhirnya akan menggerus harga TBS petani. Sobat Planter, sebenarnya untuk pungutan ekspor awalnya itu dibuat justru untuk menyokong usaha perusahaan untuk pengadaan biodiesel. Sebab yang paling banyak menyedot duit PE yang dikelola oleh BPDPKS itu adalah program biodiesel. Seperti kita perhatikan pada tahun 2015 hingga tahun 2020 itu sudah menyedot 57,72 triliun rupiah. Kalau untuk program peremajaan sawit rakyat dipakai duit sebesar itu dan dikelola untuk peremajaan tanaman sawit rakyat, angka tadi sudah lebih dari cukup. Sehingga apalagi dibantu untuk pengadaan subsidi, terutama adalah subsidi pupuk yang saat ini memang harganya cukup tinggi. Jadi pungutan ekspor sah-sah saja misalnya dipungut, tetapi penggunaannya kembali lagi ke petani, bukan kepada program lain yang tidak menyentuh petani. Seperti untuk program biodiesel yang saat ini B30, jadi terlalu tinggi, terlalu angkanya untuk pungutan tadi, dan subsidinya agar Indonesia mampu memproduksi biodiesel untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi sementara itu, untuk yang utama daripada kegiatan dari perkebunan kelapa sawit seperti peremajaan maupun pupuk ataupun perawatan tanaman itu tidak diperhatikan, sehingga petani berjuang sendiri dan pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS itu banyak lari ke hal-hal yang tidak menyentuh ke petani langsung. Seperti kita ketahui untuk Malaysia sendiri yang sebagai salah satu kompetitor Indonesia untuk kelapa sawit, untuk program biodieselnya masih pada B5%. Artinya untuk pencampuran biodiesel itu hanya dibutuhkan 5% dari CPO. Sementara untuk Indonesia adalah B30. Bahkan ada rencana untuk B100 dan lain sebagainya. Oke Sobat Planter, jadi
Sebenarnya pungutan ekspor tadi apabila penggunaannya ataupun peruntukannya adalah kembali lagi kepada petani seperti untuk peremajaan tanaman maupun untuk pemupukan tanaman dengan jalan memberi subsidi terhadap pupuk kepada petani, maka saya kira untuk pungutan ekspor tadi tidak masalah kepada petani karena bagaimanapun juga margin yang diperoleh walaupun dari harga TBS yang tidak begitu tinggi, tetapi pada saat perawatan ataupun pembelian pemupukan ataupun pembelian pupuk tadi dapat lebih murah. Saat ini sudah pungutan ekspor tinggi, harga TBS rendah, dan harga pupuk cukup tinggi. Jadi itulah Sobat Planters yang dapat saya sampaikan. Semoga baca berita ini bermanfaat. Harga TBS sawit masih anjlok, mesti larangan ekspor CPO dicabut. Jadi salah satu sebabnya adalah para eksportir menunda ekspornya karena memang untuk pungutan ekspor terhadap CPO cukup tinggi. Dan sebenarnya alih-alih untuk melakukan ekspor, rencana pungutan ekspor tadi adalah bagaimana dengan tingginya pungutan ekspor, maka industri hilir dalam negeri akan lebih hidup. Tetapi saat ini dengan keadaan yang benar-benar dalam kondisi petani sedang terjepit karena memang banyaknya PKS yang tidak mampu menjual dan kemungkinan juga tidak bisa menjual CPO ke luar negeri dalam bentuk mentah karena tadi pungutan ekspornya cukup tinggi dan biaya keluar maupun pungutan ekspor itu telah menyentuh angka 575 atau 35% dari harga CPO itu sendiri. Sehingga daripada cuan mereka terpotong, lebih baik mereka menunggu dan melihat perkembangan selanjutnya. Ada isu juga yang menyebutkan bahwa biaya keluar maupun pungutan ekspor akan dinaikkan menjadi 805 US dollar per ton. Oke Sobat Planter, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.